mau diangkat kan biasalah kita kalau mau ngangkat seperti biasa dibuka dulu kain, takutnya ketukar atau gimana. Pas dibuka itu kayak bener-bener kayak hawa angin, hus. Mbak, gak mungkin ada yang pesen 5 lah, ini si A ini. Nah si Mas ini katanya, terus dilihat, saya ingat si anak itu yang meninggal sama yang si Ade itu kan kembar. Abang saya gak sengaja ngesenggol marmer katanya. Lah marmer bisa kayak gini? Ya iyalah Pak, bisa kayak gini kalau ukurannya 2 meter ke 2 meter. Masya Allah, posisinya kayak gimana ya, langsung tengkurap. Itu banting. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horornya nih. Nah di samping gue nih udah ada Bang Iqbal. Waduh, Abang, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih. Iya, Bang Iqbal siap, nih. Bang. Nah, tapi sebelum Bang Iqbal menceritakan pengalamannya ke teman-teman semua, kami ngucapin terima kasih banyak nih Bang. Ya, sudah meluangkan waktunya datang ke sini jauh-jauh dari Garut ke daerah Bandung ya. Iya. Kita lagi Bandung, lagi roadcast Bandung. Yang semoga aja nih teman-teman semua di balik pengalamannya Bang Iqbal, teman-teman semua ini bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya. Gitu Bang ya? Iya, Nah, gitu. ngomongin masalah pengalaman nih Bang. Abang kan profesinya sebagai driver ambulans. Iya, betul. Pasti akan menceritakan pengalamannya saat pengantaran jenazah, mungkin pasien dan sebagainya. Nah, Iya. ada 2 cerita yang akan diceritain nih Bang ya. Yang pertama, mengevakuasi atau menangani jenazah korban. Yang pertama. Yang kedua, nganter jenazah yang dimana tertimpa marmer. Iya, Ini kan marmer nih Bang. marmer. Kurang 2 meter. Berat banget tuh. Dan saat nganterin jenazah itu mengalami beberapa teror lah, bisa dibilang ya. Yang pasti Bisa. ini nggak semua driver ambulan ngalamin kayak gini. Ya kan? Bener Bang ya? Iya, benar. Nggak semuanya. Nggak gitu semuanya. loh. Emang ada juga 1-2 orang yang ngalamin gitu Bang ya. Iya. Oke, ya wis. Mungkin tahan dulu kali Bang ya cerita Iya, ya. boleh. Oke, dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Bang, seruput dulu kopinya Iya, Bang. Silakan siap. Bang. Oke, udah siap nih Bang Iqbal buat ceritain ke teman-teman semua nih. Insya Allah. Siap ya? Oke. Bismillah. Langsung aja kita sikat. Dari pertama saya terjun dari ambulan ya, masuk ke dunia ambulans.
Saya kan dari kecil udah tahu dunia ambulans seperti apa karena orang tua saya, bapak saya kan supir ambulans juga sama gitu. Cuman waktu itu ambulansnya juga suka dibawa ke rumah, jadi tahu gitu ya. Malahan mulai beranjak dewasa saya mulai diajak-ajak tuh ke ya kalau evakuasi, nganterin jenazah, jadi ya tahu gitu. Terakhir itu 2012 saya masih sekolah itu. Bapak saya berhenti, udah pensiun gitu, pensiun jadi driver ambulans. Ya itu vakum. Beberapa tahun sampai 2016 saya lulus sekolah, saya kerja dari salah satu instansi selama 4 tahun. Nah, awalnya 2020 akhir. Saya pas kerja di salah satu instansi itu agak monoton nih. Udah datang Covid. Lagi musim-musimnya Covid tuh. Aduh, bingung gua kerja di mana. Buat nyari kerja lagi lah. Nah, suatu saat, soalnya waktu-waktu gitu, ketemu lah saudara. Lalu kenapa kayak yang bingung ya? Gini bang, lagi mau pindah kerja tapi bingung kalau lagi gini. Ya kan saudara saya emang dari dulu diasuh sama bapak saya. Jadi mungkin kayak ke orang tua sendiri. Lihatnya kayaknya ke masa flashback gitu ya. Ya udah kamu kan bisa pakai mobil, ngendarin mobil, pernah bawa ambulans juga waktu almarhum lagi sakit. Nah, maksudnya gimana? Ya udahlah, ini ada lowongan barangkali cocok gitu ya. Masuk aja lah, jadi supir ambulans, mau nggak? Nah, dari di sana jadi kayak ditantangin gitu. Boleh lo, gue cobalah. Daripada gue nganggur deh. Lagian nggak ada kegiatan juga, nggak ada pemasukan, jadi bingung kan, jadi lama-lama stres gue. Pas selang berapa lama dia nelpon siapa gitu, nah, minta lamarannya udah. Nah selang 1 minggu udah ada panggilan. Udah masuk aja. Nah bener ini diterima, bener. Mulai besok kan mulai pegang ambulans. Waduh, tapi bagian apa nih ya ketahu, di sana aja di rumah sakit. Ya udah. Nah sebelumnya emang orang tua saya nggak setuju kalau udah berbau lagi ambulans, terutama ibu. Ibu kan kalau disebut trauma ya trauma, kalau sakit ya sakit gitu. Kalau lihat ambulans pasti ingat almarhum. Saya masuk ke jadi supir ambulans berjalan, ya udah berjalan. Biasanya pakai seragam ini kok jadi hitam putih terus. Malahan saya beli seragam. Lah, kamu kerjanya di mana sebenarnya? Kok ada apa? Ya, pakai. Saya juga bingung mah. Saya udah diterima mah, bukan di kantor yang dulu lagi. Nah, di mana? Jadi supir ambulans, yang bengong, bang ambulan lagi. Dan kenapa mah? Enggak, cuman jadi bingungnya kok jadi ikut si bapak katanya. Ya mah kan kalau takdir Allah kan gak tahu. Pengennya orang tua seperti apa, kalau rezekinya anaknya di mana? Ya hitung-hitung ya ingat kata bapak dulu gitu. Kalau bantu orang jangan pamrih lah. Kita harus saling tolong menolong. Itu lagi kesusahan kita bantu, jangan lihat hasil gitu. Kalau hasil mah udah ada yang ngatur di mana aja, gak sekarang nolong harus ada, enggak, itu aja mah. Jadi hitung saya ibadah lah. Nah pas kejadian ada satu hal menarik bang, pas udah masuk 3 hari kalau nggak salah ya, 3 hari jadi driver. Kita kan dicoba dulu lah, jadi training dulu. Jadi kan kita
kerjanya pagi-pagi, siang-siang, malam-malam gitu. Nah saya pas ke bagian malam, saya kan nggak tahu wilayah sana kayak gimana, apalagi garasi ambulan. Waktu itu dulu ada pohon mangga, malah kan saya suka begadang. Yang senior saya pada tidur, lah kamu nggak tidur? Belum tidur, belum ngantuk bang. Ya udah, kalau ngantuk tidur jangan maksain, takutnya ada panggilan itu buat yang COVID. Iya bang. Sekitaran jam 2 suasana kan agak dingin tuh, lagi bengong, pikiran kosong, kayak ada itu apa sejenis burung hitam langsung masuk ke ke pohon mangga yang tadi ya. Dicelik, apa itu burung apa. Gak lama kemudian saya kan nggak tahu ya, apa itu, kayak kain gitu langsung ke bawah. Pas itu dilihat-lihat kayak kaki sambil ketawa, kayak ketawa gitu. Astagfirullahaladzim, ini bukan sembarang burung gitu, kayak kuntilanak yang ditungguin. Mau lari ada di depan, mau lari ke belakang gimana. Jadi kan saya posisi di depan banget gitu. Nah gak lama di sana kayak ngilang aja gitu, kayak cahaya caus. Udah gak apa-apa aja, udah ke garasi aja ke. Kenapa bang? Lihat muka saya mungkin ya pucat. Enggak bang, udah tidur aja nggak bener. Nah nggak lama kemudian ada setengah jam, kalau nggak salah setengah jam. Bukannya rezeki sih itu, dia bingung kalau di ambulan yang permintaan ambulans banyak. Dari satu udah berangkat satu, keluar lagi satu, minta lagi. Kalau bagian saya yang COVID sekali ada 3. Ya Allah, gue dari tadi diam, sekarang kerja nih, bener nih kerja nih. Kan itu dari 2 hari ya ketemu. Dari 2 hari nggak dapat itu orderan gitu. Nah ini kerja bang, gak apa-apa lah begadang gitu. Sampai 1, 2, 3 ya, 3 ke kamar jenazahin. Nah di sana, aduh ini baru tahu nih kamar jenazah kayak gini. Oh gini kalau ngurus jenazah nih, kalau minahin jenazah kayak gini ya. Jadi pelajaran nih. Nah kejadian anehnya waktu udah beberapa bulan, kalau gak salah 4 bulan nanganin COVID, baru pertama kali ada hal-hal yang aneh. Waktu itu jam udah maghrib kali ya, sama tim forensik udah ada laporan, udah sholat maghrib ya, ada laporan ini ada jenazah 1 meninggal di ruangan. Ya udah saya ambil, saya langsung lah pasang APD, konfirmasi sama orang forensik. Ustadz sana ayo sama almarhum ya, sekarang udah almarhum, ayo bawa aja, bawa. Pas masuk ruangan kan sepi kan, jadi setiap ruangan kan ada yang 1 ada yang 2. Pas posisi yang 1, terus yang mana? Yang itu. Oh buat kemana? Buat ke daerah Garut Selatan, namanya Bungbulang ya. Ya udah. Nah pas mau diangkat, orang-orang pada gak tahu nih. Pas mau diangkat kan biasalah kita kalau mau ngangkat seperti biasa dibuka dulu kain, takutnya ketukar atau gimana. Pas dibuka itu kayak bener-bener kayak hawa angin, hus. Kirain saya doang, teman saya juga yang rekan jadi forensik tahu apaan tuh. Yang di WC bukan, gak ada ventilasi pak, kan ini pedam, gak ada
udara. Ya ini barusan agak jangan ambil pusing lah Pak, langsung aja ini sendiri. Ya udah diangkat lah, langsung dibawa ke kamar jenazah. Jadi kan gini Bang, maksudnya kok dipindahin sama saya gitu. Jadi di ruangan isolasi sama kamar jenazah kan beda jauh. Jauh hampir 1 kiloan lah kalau enggak 500 meteran. Jadi muter dari ruangan isolasi muter, jadi lewat jalan. Jadi dievakuasi pakai ambulans. Jadi masuk biasa, baru diturunin biasa pas masuk rumah kamar jenazah. Sama tim pengubur malahan ada. Wah agak beda nih, Made, agak bener nih. Ya udah diurus aja biasa. Diurus biasa, dibersihin ya di pengurusan jenazah COVID ya biasa seperti apa. Beres gitu saya nunggu. Malahan ada rekan-rekan keluarga dari almarhum. Ada yang tahu sama saya, Bang, sama Bang Iqbal ke sana. Iya insya Allah kalau waktu keadaan memastikan memadai, oke. Cuaca mendukung, oke. Sama yang di lokasi udah beres, udah ready, siap, oke, ayo. Udah beres itu, suasana agak beda, agak sunyi. Padahal kelihatan banyak orang, tapi agak sunyi. Sama ada ketua regu tim pengubur. Jadi kan ada khusus penguburnya kalau COVID ya, Mbak Oyon namanya. Bah, lagi tulis data dia. Agak bedanya hawa sekarang. Hawa gimana? Emang kan dia udah senior banget ya di sana. Perasaan lu aja kali. Ya bah, dia dari udah maghrib beres pengurusan semua jam 9 malam. Emang dari rumah sakit cuman hawanya doang agak beda. Cuman pas mau udah bawa jenazah di dalam peti kan, didorong ke ambulan, agak beda nih. Pas berangkat di jalan udah biasa normal, sampai ke daerah Cikajang normal, cuman ngelewat ke Cikajang padahal cuaca cerah lah, hari itu cuaca cerah. Malahan ada yang bilang waktu sorenya gitu, ada supir driver di Cikajang aman gak hujan, tapi kabut datang pas di kebun teh, gak tahu di mana. Ini lebat banget bah, jangan banyak ngomong. Nah pas lewat itu agak beda, semakin beda itu pas lewat tanjakan Panganten. Nah entah saya yang sadar atau semua yang ada di sana sadar gitu. Di dalam kaca spion emang kayak ada yang ngelayang gitu. Astagfirullahaladzim tuh. Tiap saya nyeritain yang itu pasti merinding gitu. Bah, ini udah kayaknya ya mantan-mantan orang tua dulu gitu kayak yang tahu. Udah lu fokus aja di jalan, jangan ngerasain yang lain-lain. Udah tahu suasananya gini. Waduh. Ya udah bah, sampai di gerbang mau masuk ke makamnya kan itu rindang banget tuh, pohon, gak ada angin gak ada hujan, gemuruh. Waduh, jalan sunyi, dihubungin susah, pakai halting itu sirine. Wah ini udah datang lah beberapa aparat sama warga di sana. Pak ya udah dibantu aja di sini katanya. Bah, asal beda ini agak beda ini jenazah. Lu baru pertama kali bilangnya gitu. Udah lu sama gua aja. Ya udah di mobil. Beneran. Ya udah. Abah tinggal ya, ini mau ngurusin dulu. Ya bah, gak lama baru juga berapa langkah lihat mobil
suasana kan malam, gelap. Bah, tungguin aja lah gua. Dah, lu ngikut lagi ya udah. Pas masuk makam ada pohon beringin kan. Bentar Pak, foto-foto dulu buat dokumentasi. Pas lagi datang kan saya ngebelakangin itu pohon beringin. Pas lagi moto gini, saya bengong gini, kan liatin gitu. Dah mau bantuin kan petugas banyak, belum yang di aparat desa kan masuk. Nah si senior itu yang sesepuh itu, Pak sini. Apa Pak? Di sini. Emang di sana pas sebelum dipanggil emang merindingnya udah bilang. Tapi saya hampir lupa, emang beliau sempat moto gini. Udah di sini aja diam, jangan kemana-mana, jangan banyak tingkah, agak beda ini. Waduh, bener Bah, bener. Nah pas beres, saya kira suasana itu bakalan udah beres kelar gitu, makin mencekam lah. Pas udah beres, kirain yang ngikutin itu warga. Ternyata cuman kita delapan gitu yang lah di belakang siapa nih? Gak tahu, udah naik. Udah maju aja dulu. Maju pas udah di gerbang mau ke jalan raya. Udah stop aja di sini. Udah dianterin ini. Udah tugas saya udah selesai sini. Kalau bahasa itunya. Kenapa Bah? Udah kita pulang aja. Start dari sana kan jam 3 udah beres semua, jam 5 baru sampai ke rumah sakit. Nah, pas beres udah bersih sholat, si Abah nih, sini. Kenapa Bah? Sini, lu tahu nggak tadi pas di makam, waktu di makam Abah manggil Iqbal ke sini deket Abah. Ya gak tahu Bah, kalau lu tetap di situ nggak tahu. Cuman ini buktinya, ya Allah ya Robbana. Pas gua kaget pas dilihat di foto siluet itu apa di pinggir pohon itu kayak cewek tinggi besar, rambut panjang kayak gini. Astagfirullahaladzim. Iya itu yang dari rumah sakit ke sana tuh ini yang gangguin. Saya mah udah tahu pas jenazah datang ke kamar jenazah udah tahu loh ini siapa, katanya. Aduh, mentang-mentang ya orang tua dulu gitu ya tahu. Bah kalau ada yang gitu kasih tahu lah, kayak yang nggak tahu aja lu juga bisa lah, nggak bisa ya. Udah kelar COVID 2023 mulai redup kan. Nah bulan Juli udah mulai redup. Lepas piketnya agak siangan piket malam. Pulang dulu. Emang kondusif di rumah sakit kondusif. Yang dinas pagi juga ada. Pas pulang ke rumah udah mandi udah makan tinggal istirahat tuh. Nah, ada telepon di rumah sakit. Jang lagi free nggak kemana-mana? Ya enggak Pak, ada senior yang di rumah sakit. Kata si bapak kesini. Nah kan baru juga balik, tadi kan aman. Ada apa? Gue kan kaget. Ini ada ke Jawa katanya, daerah Jawa kirim jenazah katanya. Oh terus gimana Pak? Ya masa iya saya sendiri katanya. Ya saya minta bantuan dari kamu yang free gitu, gak ada halangan. Yang lain kan pasti dinesan, masa iya ditinggalin. Aduh, mau gak mau kan saya posisi kurang istirahat. Ya udahlah, saya terima. Ya udah tungguin aja Pak. Ya udah gak apa-apa, itu lagi beres-beres berkas katanya. Takutnya ada yang ketinggalan. Oke lah. Sambil jalan itu beresin administrasi. Pas saya sampai
Tuh sana, lihat dulu aja, cek aja dulu jenazahnya. Emang posisinya lagi di ICU, koma. Cuman ini kayak yang luka lebam gitu. Cuman pas bapaknya agak bengong, apa gimana pak? Kronologinya ini, ya sakit apa masnya? Si masnya, anak saya bukannya sakit pak, tapi kecelakaan. Kecelakaan apa pak? Iya lagi ada proyek di sini katanya. Lagi ini sama adeknya. Oh ya ini wajahnya juga sama. Maksudnya ya ini kembar. Nah, yang meninggal kakaknya. Emang kecelakaan apa pak? Ya katanya ya proyek di sana. Pas tahu kecelakaannya apanya juga ya kaget. Pak ini kenapa kecelakaannya apa? Ya kalau soal itu mah biar anak saya aja yang nyeritain, mas kayak gimana? Kan saya juga harus tahu gitu ya, kronologinya harus kayak gimana, bukannya kepo tapi buat catatan. Oh ini kita bawa jenazahnya kenapa nih yang kita bawa itu sakit atau kecelakaan atau gimana? Abang saya gak sengaja ngesenggol marmer katanya. Lah marmer bisa kayak gini? Ya iyalah pak, bisa kayak gini kalau ukurannya 2 meter ke 2 meter. Masya Allah. Posisinya kayak gimana? Ya langsung tengkurap. Itu banting. Astagfirullahaladzim. Ya udah, mas sama bapak yang sabar ya, yang tabah. Insya Allah saya sama bapak ini teman kerabat saya antar ke rumah pak. Daerah mana pak? Daerah Pati sana. Oh daerah Pati, ya boleh. Bapak tuh emang lama nyupir, cuman lupa lagi jalur ke selatan. Oh lupa lagi jalan Jawa, iya jalur selatan ke lupa. Ya udah pak, ayo. Bisa jam? Bisa, ayo. Saya ambil tuh. Driver berarti berdua ya. Pas udah masuk, bawa jenazah masuk ke mobil. Pas di mobil, saya tanya dulu dong. Pak, keluarga yang mau ikut berapa orang? Berdua, saya sama anak saya. Oh, gak ada yang lain, gak ada. Ya udah barang-barangnya disimpan aja dulu pak di sini, tumpuk. Oh, bisa masuk ya? Tadinya mau dipaketin. Ya udah di sini aja pak, masukin aja. Lagian kan dikit. Ya udah, semuanya beres, administrasi beres, udah bang, berangkat. Bismillah, berangkat itu start jam 12 siang. Dari Garut sampai ke Banyumas itu aman, kondusif gitu ya, gak ada hal-hal yang aneh. Cuman daerah Banyumas, daerah mana ya lupa lagi, keluarganya si bapak. Mas, ya ada apa pak? Emang kan dari awalnya saya bilang, pak kalau mau ke air atau apa bilang aja pak. Kalau soalnya kan ini kita bawa jenazah, bukannya santai, tapi kalau ada yang mendesak apa salahnya gitu. Ya udah. Nah, si bapak itu berani. Mas, kalau bisa mah kita nyari makan dulu aja biar tenang nanti di jalannya. Kan saya perjalanan masih jauh. Pak, gimana? Ya gimana si bapaknya? Bapak mau makan apa? Saya kayak mau soto atau rawon kan. Pak di sini banyak tukang sate pak. Si panjang jalan ada brosur sate gitu ya. Ya udah gak apa-apa. Mudah-mudahan ada makanan yang saya mau. Benar pak ini. Benar ayo. Ya saya kan nggak tahu. Ya prosedur yang sebenarnya kayak gitu bisa gitu. Kalau selama buat istirahat sebentar gitu. Nemulah. Terus di gak lama itu warung makan, rumah makan gitu, rumah makan sate gulai. Pak adanya sate gulai. Ya udah masuk aja kita, parkirin mobil,
Saya langsung koordinasi sama itu tukang parkir. Pak, mohon maaf. Gimana Pak? Gimana Mas? Saya lagi bawa jenazah. Saya mau nitip dulu. Keluarganya mau istirahat, mau makan dulu. Oh ya, gak apa-apa, aman. Emang saya lihat si bapak itu bawa kursi depan mobil gini. Emang rindang kan, si parkirannya rindang, jadi enak kayaknya gini. Pas kita pesan, Pak mau beli apa? Sate aja, ya udah samain aja. Bapak apa gulai sama anak saya. Nah di sana ada kejadian yang aneh. Saya juga bingung sampai sekarang. Mulai startnya di sana. Udah beres makan, kita makan biasa. Mau ke air dulu ya, ya udah sembahyang dulu kita. Udah beres. Yuk Mas, antar saya ke kasir buat bayar-bayar. Oke siapa? Nah pas di kasir kan dari awal kita makan berempat, yang pesen 4, tapi pas lagi dihitung, Pak semuanya jadi 5 porsi ya. 5 porsi. 5 porsi kan kita kan berempat Pak. Saya kan hampir komplain. Nah ini Pak, ini catatannya. Tadi pas Bapak lagi makan ya sama bapak-bapak di sana, yang di mobil turun, minta sate setengah matang, dibungkus, nanti dibayarin sama yang di sana. Saya nunggu di mobil, bilangin ke si kasir itu, kalau boleh cek CCTV. Si bapak bengong kan sama saya. Loh, pas ngedenger yang turun dari mobil minta setengah matang sate, Bapak gimana? Ya udah bayar aja. Ya sampai kan bengong, astagfirullah, siapa yang turun? Kita emang berangkat berlima, yang 1 jenazah, yang 4 lagi kan orang. Yang 1 lagi siapa yang minta sate? Sama yang supir 1 lagi disamperin lah. Paling juga nipu. Gak enak sama keluarganya Bang. Jangan main terima-terima aja. Bu, Mbak, gak mungkin ada yang pesen 5. Yang pesen lagi, maksudnya yang pesen jadi 5 itu yang di mobil 1. Gak mungkin. Lah, ini si A ini. Nah, si Mas ini katanya. Terus dilihat, saya ingat si anak itu yang meninggal sama yang si Ade itu kan kembar. Udah Pak, mending udah saya aja, mending langsung aja. Emang kenapa? Tadi ada tersirat ya, saya bilangin saya menunggu di mobil, berarti kita terlalu lama. Ya udah berangkat lagi aja. Pas masuk si bapaknya orang tua itu agak ragu, naik juga, agak lihat dulu situasi. Emang jenazah tetap aja di sana posisi. Pas saya masuk sama supir 1 lagi, emang kan bawa awalnya kan sama rekan saya kan. Saya masuk bukannya persiapan apa, pas pasang safety belt, kita berdua langsung sentak lihat ke belakang. Kocaknya si supir 1 lagi ya Bung, Bang cari dulu lagi, takutnya ada sisa sate kita makan. Oh Pak, gak mau gua. Bener, jadi ada yang pesen sate, bener. Saya langsung cek, Mas tolong dicek lagi, takutnya bener ya kayak yang di, gak ada Mas. Bang udah kebener, kalau ini fokus kita kapannya sampainya Pak. Ya udah ayo berangkat. Perjalanan lancar. Kita masuk tol aja, pas masuk Purwokerto kalau nggak salah. Jangan kita itu ngejar waktu aja. Gimana Pak? Kita masuk tol. Oke, masuk tol Palimanan, jos. Nah, kita masuk lancar. Nah, agak keanehannya itu pas masuk dari Google Maps, saya kan langsung di alamat itu, alamat si almarhum, dimasukin kok sama saya. Akurat dari
harus jalur ke Semarang. Ke Semarang paling setengah jam lah ke lokasi itu. Semarang Pati gitu. Ada jalan tikusnya. Pas mau masuk si rekan saya tiba-tiba berhenti. Nanya yang ke belakang, nggak lihat ke belakang. Pak ini ke arah mana? Kalau lurus ke arah Surabaya, ke arah Surabaya. Cuman suaranya agak dingin. Pak, ini dari Google Map ke Semarang. Namanya juga kalau ke Semarang pasti Pati. Gimana keluarganya aja? Belok ke kanan. Gitu. Dipikir-pikir, hampir ada 1 jam gak sampai-sampai. Pak, ini mau kemana ini? Ke arah Surabaya? Enggak Pak, ini bukan ke arah Surabaya, tapi ini balik lagi ke Jogja. Masa iya balik lagi? Kita keluar dulu. Keluar, mohon tanyain dulu. Kalau bapak gak percaya saya tanyain. Saya tanyalah ke orang sana pas keluar tol. Mas mau tanya apa mas? Saya mau ke Pati, ke jalan mana? Waduh, kalau tadi bapak ke mana? Tadi saya mau masuk ke Semarang, tapi di keluarga mau masuknya ke Surabaya. Iya kalau ke Surabaya ya lurus. Tadi kalau belok kiri iya masuknya ke Yogyakarta, katanya jalur Yogyakarta. Jadi bingung. Pak balik lagi. Kalau mau ke Pati langsung belok, masuk lagi tol langsung belok ke kiri. Sekitar 1 jam dari sana balik lagi. Si bapak mulai chaos. Pak kita ke jalur Pantura aja, ke jalan Pantura cepat ke sana Pak. Terus kita jalan kemana? Jalan tikus. Setiap yang ditunjukin di Google Map saya kejar sampai di tengah-tengah si bapak yang rekan saya. Jang, ini udah terlalu lama, kasihan si jenazah, yang bener yang jalan kemana? Udah Pak ke kiri aja. Masih ingat saya, ke kiri terus ke kanan terus ke kiri lagi. Emang jalannya lokaligo gitu kan di. Jangan yang bener itu tuh itu Pantura Pak. Nah pas ke Pantura kan harus belok dulu, belok itu. Saya lihat ke arah sana kosong molongpong. Si bapak juga masih sadar. Pas masuk belok balik arah ada jarak 100 meter, kenapa langsung macet banyak mobil. Jadi kan nggak ada siapa-siapa. Nggak benar Pak, ini udah pinggir dulu. Bapak tadi ke arah mana? Tadi kan saya suruh ke Semarang. Saya bilang, emang saya suruhnya ke Semarang. Lah tadi yang bicara Surabaya nggak ada. Saya tidur sama anak saya. Lah, tadi siapa? Jangan yang benar ini kamu sini. Bapak tadi kan saya nyuruhnya ke Semarang Pak. Aduh, gimana ya? Udah Pak. Ini kalau jalan lurus udah bakal masuk ke lokasi ke Pati, bener dekat. Tapi ini macet, kita terobos aja kan ini ambulans jenazah. Bawa, alhamdulillah di sini kondusif sampai akhirnya setengah jam mau masuk jalur ke arah lokasi. Seharusnya dari perhitungan berangkat jam 12, jam 10 malam juga udah sampai. Sebelum sampai si bapak udah mulai chaos, gak mau dengerin saya, gak tahu kenapa. Cuman saya yang sadar. Pas dilihat di jalan Pantura, si bapak kayak kesetanan sampai ke 120 ngejalanin. Pak ini bawa jenazah Pak, gak perlu kenceng banget. Dia udah mungkin capek, bukannya bilang yang tuker apa-apa. Jadi dia pengen nyelesain tugas kayaknya. Pak udah pelan aja Pak. Jang, ini jenazah harus cepat-cepat sampai, kasihan udah terlalu lama. Bukannya gitu Pak, jarak Pak. Lama kelama kok bau karet kebakar. Karet kebakar gitu. Lihat si sekeliling jalan nggak ada yang bakar ban. Pas dilihat ban. Jadi si bapak ini nggak sadar ban belakang itu udah hancur, hampir habis makan pelek.
Pak istighfar Pak, tuh lihat nih kaca spion. Oh, asap di mana? Itu ban. Astagfirullahaladzim. Aun deui ini. Ya kalau kata dia, apalagi ini dari tadi gangguan terus. Udah Pak, jangan banyak bicara, udah foto kirim ke pimpinan, udah kita bongkar. Ngebongkar ban hampir 1 jam. Susah bener. Itu baru bisa dibuka. Saya bilang gini, Mas, dari tadi Mas ngegoda terus. Mau sampai enggak ke rumah? Kita udah ikhlas ngejalanin tugas ini. Saya udah ikhlas sama bapak rekan saya buat nganterin bapak jauh-jauh ke sini. Kita kerjasamanya lah Pak. Bismillah. Saya tepak itu saya pukul bodi mobil yang tadinya keras itu kunci baut rodanya. Kayak itu gampang aja. Astagfirullahaladzim, ada apa lagi? Udah ganti aja. Udah ganti. Nah, setengah jam di sana, alhamdulillah sampai ke lokasi. Ke lokasi itu ya sekitar jam 12 lagi. Berarti beberapa jam. Astagfirullah. Udahlah. Kita langsung aja, nggak istirahat dulu di lokasi. Turun jenazah udah kita pulang aja, kita istirahat aja pas di rest area, udah kita istirahat aja dulu 2 jam ya, hitungan waktunya nih 2 jam kita tidur. Yang ini jalan kemana, kita sambil nyari ban. Jam segini Pak, jam ya pokoknya kita nyari ban. Ya udah Pak, nih sama Ujang dibawa, gak tahu pokoknya harus nyari ban. Wah ini buat ngetes gua nih. Ya gak apa-apa, saya sok. Bapak istirahat aja, gak apa-apa saya. Kita masuk tol lagi aja. Masuk tol Cipali. Wah, sambil mikir, aduh ini nyari ban kemana nih? Kita harus sampai ke Garut, harus punya cadangan lagi, ini bahaya kalau sampai gak tahu punya firasat. Ke Pekalongan aja jalannya. Pekalongan jalan, ada sekitar 3 kilo di sana. Ketemu tukang ban jam 3 subuh. Pak, ada ban second. Ya kita sementara kita ganti dulu ban second aja lah, tapi layak gitu. Ada nih 90%. Pak gimana, beli aja. Belilah daripada kita bahaya di jalan gitu. Tapi lihat-lihat dulu aja kodenya, takutnya yang lama. Alhamdulillah Pak, ini baru 2 tahun. Ya udah pakai aja dulu. Pakein. Nah, kalau ini baru kita bawa cepat aja Bang. Ya udah Pak, ayo. Cuman anehnya jam 3 setar dari Pekalongan sampai ke Garut itu jam 7. Lah, kita cepat amat Pak. Kita gak tahu padahal jalur yang sama loh. Jadi Bapak itu yang Pak Agus itu ngambil jalur yang tadi, yang sebelum ya kita berangkat gitu, ambilin jalur itu. Tapi estimasinya cepat. Masya Allah, ini sebuah anugerah juga. Cuman agak keanehan juga, waktu berangkat sekian jam kok pulang cepat gitu. Gak apalah Pak, yang penting mah kita sampai ke Garut selamat, alhamdulillah. Cukup kita berdua yang tahu masalah ini. Kita cuman ceritain ke yang di garasi mah kejadian ban aja. Yang itu mah takutnya ada yang percaya enggaknya gitu ya. Kan terserah, cukup kita aja yang tahu gitu. Setelah pulang di Pati ya, ada jarak mungkin sekitar 4 bulan. Kalau gak salah 4 bulan dari sana. Tengah malam ada telepon, ada kasus katanya, ada kasus di daerah sebuah kecamatan di Garut. Ya kan saya cuma denger doang gitu. Oh ada informasi nih katanya. Pas dievakuasi sama teman saya di pos yang mobil
ambulans yang di luar. Ini ada kiriman kan di pabrik tahu. Alah, ya udah masukin aja. Masukin, besoknya langsung diotopsi. Ada keluarganya sama itu meminta diotopsi. Kenapa sampai meninggal? Besoknya ya beres. Yang bantu buat bersih di buat ngurusnya kurang satu. Ada saya di base camp. Bang, bisa bantu nggak? Bantu apa, Kak? Itu kan ada si Umi, ada AA katanya. Gak ada temen nih buat ngurus itu yang kemarin kiriman. Oh, emang udah beres? Udah katanya. Oh, udah beres ya udah. Saya siap-siap dulu sambil mau tahu gimana ya ngurusnya. Pas sampai ke sana, ke kamar jenazah, yang ibu-ibu ngejahit luka ya yang bekas-bekas sampai frustasi. Ini kenapa Mi? Ya, kan Umi ibu lah. Bu kenapa Bu? Ini habis 4 jarum, susah amat. Astagfirullahaladzim. Ya udah Pak Bu, kita kan niatnya baik gitu, buat membantuin ngesempurnain. Cuman dipegang sama si ini nggak tahu ya kayak gimana. Ya udah diam aja dulu, diam. Cuman udah sok dijahit lagi luka-lukanya beres, udah beres. Dan dimandiin aja lah. Dan dimandiin kan udah disiapin tuh kain kapan kayak gitu. Itu kayak gimana ya, memandiin agak susah. Terus ada yang ketok-ketok dari kaca, terus dilihatin nggak ada. Ini makan waktu aja nih, udah jangan didengerin kan. Ini ganggu terus nih. Pak, gini, kita itu cuma ngebantu ngesempurnain Bapak. Kasihan tuh keluarga Bapak udah nungguin. Kalau Bapak punya masalah, kalau Bapak gak ridho, gak ikhlas soal ini, biar Pak, itu urusan Bapak. Tolong bantulah, bantu kita untuk nyempurnain ke Bapak. Gumam saya. Semuanya bengong. Kamu berani banget nih ngomong gitu. Daripada nggak beres-beres. Ya alhamdulillah. Mandiin lagi. Beres, alhamdulillah. Nah, pas itu awalnya nggak tahu kronologinya kayak gimana. Masih simpang siur lah. Udah beres gitu. Saya ngomong gini, kalau misalkan Bapak dendam atau Bapak belum ikhlas, ya itu urusan Bapak. Kalau dendam ya silakan kejar si pelakunya, tunjukin ke polisi atau PPK yang tertentu siapa orangnya, di mana orangnya, tunjukin secepatnya. Yang penting saya dan tim udah beresin. Alhamdulillah setelah itu beres, kita beres dengan keluarganya dibawa pulang. Nah sebelumnya ternyata kronologinya gini Bang, dia suka ngolok-ngolok si korban teh, ngolok-ngolok si pelaku, si pendek teh, si bokel apa ya, jadi kan posisinya pendek gitu. Jadi pabrik itu suka disuruh-suruh, suka diomelin, suka diledek, jadi mungkin dari sakit hati. Nah dari itu pas malam tidur dia di eksekusi pakai benda tumpul. Ya maaf ya kalau ada pihak-pihak tertentu tahu gitu kronologinya, maaf. Cuman ya kita sesuai apa yang saya rasakan pengalaman gitu. Nah selang berapa lama, 3 hari ada beritanya si pelakunya ketangkap di daerah Jawa Barat juga.
Pas ada statement penangkapannya, kenapa kamu gini. Nah, saya merasa takut kemana-kemana, saya dimimpiin. Sampai akhirnya saya pulang ya ke daerah itu yang pas lokasi penangkapan. Lah saya bengong, lah bener gitu. Saya bilang kejar-kejar, ya saya ngomong ke almarhum itu, saya kira bakalan ya gimana, ternyata kalau disebut jadi petunjuk Allahu alam gitu ya, mungkin ada yang lebih mengerti dari hal seperti itu. Nah setelah ada kabar itu, malamnya saya dimimpiin. Semuanya gak ada yang tahu, nggak tahu. Saya cuma saya pribadi ya, si ada orang ya, si itu kayak datang, cuman bilang, makasih, kalau bisa kasih tahu keluarga saya, maaf saya gak bisa pulang. Saya Pak, kalau disebut makasih ya sama-sama. Ya kalau misal buat nyampein amanat, saya mohon maaf, saya gak bisa berat. Juga saya gak tahu alamat Bapak seperti apa. Saya mohon Bapak yang tenang di alam sana, ridoin yang di sini. Bapak yang tenang, ini udah takdir. Mungkin ini takdir Bapak udah sampai sini. Dia cuma senyum, cuman bilang lagi makasih. Yang penting saya udah tahu gitu, udah dapat setimpal katanya. Dan pas langsung bangun kan. Astagfirullah, benar enggak ya? Pas ditanyain ke kakek lah, emang datang katanya, emang kamu peka katanya, pasti dia datang. Kalau kamu peka, semua yang dianterin kamu pasti datang semua. Cuman kamunya nggak peka, ya cuman itu yang peka, yang hadir. Yang penting mah jangan ngeganggu aja, yang penting mah saya melakukan yang terbaik, membantu sesama. Kalau jenazah ya waktu itunya kan manusia, gitu. Orang-orang kayak kita, kan kita juga bakalan seperti itu. Yang paling mungkin beberapa cerita hanya segitu aja Bang, cerita saya. Yang lain-lain mah ya agak rumit gitu ya. Cuman yang paling berkesan saya itu ya. Oke. Diminum dulu silakan Bang Iqbal ya. kopinya. Oke, jadi gitu ya teman-teman semua nih, pengalaman dari Bang Iqbal saat beberapa kejadian yang dimana tadi pas saat COVID, terus kemudian pengantaran jenazah, dan sampai akhirnya mengevakuasi juga. Jadi nggak selamanya supir ambulan cuma hanya mengantar aja. Iya. Mengevakuasi juga iya. Kan gitu Bang ya? Iya begitu. Setiap supir driver ambulan memang kan latar belakangnya beda-beda. Kenapa dia bisa atau mau jadi supir ambulan kan gitu. Ada yang masa kelamnya ataupun mungkin keluarganya gitu kan. Dan terutama Bang Iqbal ternyata almarhum ya Bang ya? Iya. Almarhum orang tua dari Bang Iqbal dulunya sama seperti Bang Iqbal. Kita doakan semoga almarhum daripada orang tua Bang Iqbal amal diterima. Amin. Nah kan ada yang bilang bahwasanya kalau nggak diizinin sama orang tua, kan gitu ya biasanya, doa restu orang tua, katanya wah apa begini-begini. Tapi kenapa Bang Iqbal orang tua nggak ngizinin, tapi tetap ini loh, pengen pokoknya mau deh jadi supir ambulan gitu Bang? Nah kalau soal itu, jadi kan awalnya saya juga ragu. Aduh, udah tahu mama takutnya nggak diizinin. Cuman saya gak lama gitu pas sudah cerita, ya udah mama restuin. Yang penting mah kerja jujur, ulat, lebih dari bapak kamu. Itu sok bapak mama
ridoin kamu ikhlas kerjanya seperti apa, yang penting mah halal. Jangan mengotori tanganmu dengan hal-hal yang buruk. Pakai tangan kamu untuk kebaikan karena Allah. Siap mah. Akhirnya direstuin lah. Direstuin sampai sekarang, alhamdulillah. Berarti berapa tahun itu bang? Profesi sebagai supir ambulan? Kalau terjun tuh sekitar, kalau ya bergelut gitu ya, bergelut semua udah maju 5 tahun. 5 tahun, tentunya nggak cuma sekali 2 kali nganter jenazah. Apalagi pas COVID. Iya kan? Semoga jangan sampai nih ada COVID atau virus-virus yang melanda Iya, amin. dunia. Cukup terutama yang kemarin Indonesia. aja. Cuma itu aja, karena semua tuh terbatas. Punya mata pencarian, jadi hilang pencarian. Yang tadi mau kerja nggak bisa kerja, yang kerja aja dirumahin. Iya. Ini malah nyari kerja. Kan gitu kan bang, kita kayak dikurung, nggak boleh kemana-mana, pakai masker, banyak lalu lalang ambulan, banyak rumah sakit yang penuh, kuburan di mana-mana, sampai ngerukai sampai pakai alat berat. Iya benar. Saking banyaknya itu, ya kita doakan jangan sampai amit-amit ya bang ya. Amit-amit deh. Ada virus-virus berikutnya jangan sampai deh gitu kan. Ngeri, udah cukup gue yang kemarin aja. Betul-betul, kalau ini tuh najis gitu. Najis. Gitu kan ya. Iya, benar. Kan gitu bang. Iya. Terus kemudian kalau tadi ternyata dapat doa restu orang tua sampai kira sekarang masih bergelut dalam dunia itu, berarti kan udah kerja dari hati bang, dari jiwa kemanusiaan, jiwa sosial, kan gitu bang ya. Iya, jadi selama jadi driver ambulan, jadi terketuk juga hal-hal yang menjadi pribadi sosial, saling membantu. Gak apa-apa lah orang lain gak tahu kebaikan kita, yang penting mah kita sama Allah yang tahu gitu. Gimana ridhonya kita membantu orang lain. Orang lain tidak selamanya tidak butuh kita, pasti butuh kita. Iya. Kita bagaimana caranya bermanfaat untuk orang lain. Iya. Kita bantu semampu kita, sebisa kita. Iya. Gak harus berbentuk dengan uang. Iya. Kan kadang gitu bang. Kadang orang tuh salah kaprahnya ngebantu tuh ngasih uang. Iya. Bener gak sih? Bener. Jadi yang ngebantu orang itu, yang hebat itu bantu dengan uang. Iya. Kan kebanyakan kayak gitu. Kan begitu kan. Kan kalau kita kan ngerasa gak punya uang, minimal tenaga gitu. Iya. Tenaga yang bisa kita bantu, meskipun orang lain yang udah kita bantu itu merasa kurang dari kita. Tapi yang penting kita udah berusaha. Kita ngebantu sebisa kita dan dari hati gitu bang ya. Iya. Tujuannya yaudah ambil berkahnya aja. Berkahnya aja. Gitu kan bang ya. Oke, nah 5 tahun, jalan 5 tahun bergelut dalam dunia ambulan. Yang tadi nggak cuma sekali 2 kali ngalamin kejadian beberapa, tapi ini yang menurut berkesan gitu kan. Terus kemudian juga ada juga ya jenazah itu kan manusia juga gitu kan. Yang dimana punya masa kelam, kenapa ya kalau bisa ini kan ya mungkin ada takdir gitu kan. Takdirnya ternyata kronologi begini sampai akhirnya begitu meninggal. Kita ambil baiknya pelajarannya apa sih yang untuk orang apa atau manusia masih hidup nih. Kan gitu bang ya. Iya. Kita kan nggak tahu. Kita kan ngurus orang yang meninggal kayak gitu. Kan kita belum tahu kita meninggal kayak gimana. Kita ngurus orang yang meninggal jangan pilih-pilih gitu. Kan kita juga bakal meninggal, butuh orang lain yang membantuin. Betul. Gitu. Jadi janganlah sekiranya kalau jiwanya masih ragu, jangan. Tapi lihatlah, kita juga bakalan mati. Iya. Siapa yang bantu? Betul. Oke, terus kemudian ini kita bukan ngomongin si almarhum ataupun almarhumanya ya, tapi nilai-nilai apa sih yang bisa kita ambil untuk manusia yang masih hidup gitu ya. Itu buat pelajaran hidup buat juga. Pelajaran hidup sebenarnya gitu kan. Terus ini bang, yang jenazah, mohon maaf, kondisinya kayak kena benda tumpul. Berarti kayak memar ya? Iya. Kalau sajam kan pasti robek. Pasti robek.
Oke. Tapi ya saya kan nggak tahu jelas gitu. Cuman kan Karena keterangannya. kronologinya kan benar tumpul. Berarti kan kita bisa ngebayangin gitu. Oke, ngeri juga sih. Ngeri. Marmer, apalagi marmer gitu di proyek ya terutama ya. Iya. Karena ada yang bilang gini, ketika ada pekerja bangunan terus kemudian meninggal, banyakkan orang disangkut pautkan dengan tumbal proyek. Iya. Bener kan? Padahal itu adalah kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja. Ya, sepakat ya. Sepakat. Gitu kan? Bener. Kecelakaan kerja yang dimana kan banyak faktor juga. Iya. Mungkin kurang safety. Iya, betul, kemudian, betul. Human error. Iya, betul. Alatnya macet atau apa, Betul. kan banyak faktor tuh. Tapi Iya. kadang orang-orang yang nggak tahu loh pikirannya kayak gimana, mengatakan kalau itu adalah tumbal proyek. Oh, Proyek ini salah memakan besar. ini. Proyek ini sebelumnya nanam kepala apa, ngelakuin ritual apa, kan gitu bang. Iya, banyak yang kan? ngomong, banyak ngomong kayak gitu. Tumbal proyek itu yang masuk penjara tuh tumbal proyek bang, baru benar. Nah, itu baru. Itu Tumbal baru. proyek gitu. Oke, maksudnya yang kan merugikan negara bang, Iya. ya kan? Iya, Itu patut benar. ditumbalkan dong. Iya. Jangan ini nyari rezeki. Yang enak, yang susah-susah. Kan gitu ya kan? Ini niat nyari rezeki buat keluarganya banting tulang, itu benar banting tulang bang pakai Bener. proyek itu. Iya. Yang itu yang seriusnya mah. Yang banting tulang. Iya, Yang kering, yang keluar keringat. Itu bener Itu bekerja bener. keras itu. Oke. Itu uang halal. Uang halal iya. Nah terus kemudian untuk teman-teman semua kan banyak juga nih beberapa pekerja proyek kan Iya. kalau malam udah istirahat sambil nonton video ini tetap jaga kesehatan pertama, keselamatan juga. Iya. Pakai helm-helm yang safety kan biasanya ketika masuk area proyek kan ada tuh harus memakai helm safety, sepatu boot, harness dan sebagainya, rompi. Iya, betul. Itu nggak cuma sekedar aksesoris dalam tubuh, itu sangat bermanfaat banget. Bener. Makanya kan kalau ada proyek pasti ada polisi pekerja kan ada Iya. HSE-nya kalau bahasanya Iya, gitu betul, kan betul. untuk mengawasi Iya. supaya jangan sampai lagi ya tadi kan ada yang ketimpa ini ketimpa itu yang tiba-tiba nih tali selingnya jatuh ya berbicara takdir ya udah takdirnya. Iya. Kan Kalau kadang balik kalau lagi ke mungkin takdir takdirnya, gitu. ya kita bisa ngomong ya mungkin takdirnya begitu. Kita kan nggak tahu cara kematian seseorang seperti apa. Apa? Ya tadi abang bilang tuh ya. Iya. ya kan? Oke, terus kemudian yang ketiga yang masalah kalau ini sering banget nih terjadi nih di media-media sosial yang dimana kalau ada ambulan lewat nggak ada yang mau ngasih jalan, bang. Nah, Bener gak bang ya? bener. Ya kan? Justru Kalau- dia malah ngekor di belakang, seakan-akan anggota keluarga. Iya. Banyak kejadian nih kalau kayak gitu. Oke. Sampai ya saya sendiri ya pribadi yang ngerasain banyak yang ngekor, yang banyak yang ngehalangin. Kan mereka nggak tahu di luar yang dikendarain yang di luar ambulan itu nggak tahu kalau di dalamnya kayak gimana. Iya. Makanya itu ada fungsinya, bukan fungsinya. Suara sirin itu mempunyai arti. Arti beda-beda. Ada bawa pasien, antar pasien, jemput pasien, ngambil pengantaran jenazah. Iya. Kan gitu ya bang ya. Makanya Jadi- kan kalau sekarang kan ada pendamping ambulan ya kadang-kadang yang namanya escort, relawan ya, relawan. bahasanya. Kalau yang udah tahu sirine kan kalau udah jengkel-jengkel, wah ini jalan kayak gini, kan nggak tahu gitu ya yang orang lain sekitar bukannya ngejelek-jelekin gitu. Iya. Cuman mintalah kesadarannya masyarakat gitu. Ya minimal kalau ada suara ambulan minggir walaupun teman-teman nggak tahu tuh arti itu bawa apa Iya. penting minggir. Soalnya kan merah tuh damkar sama ambulan prioritas nomor Prioritas satu utama. gitu kan. Oke. Terus kemudian yang masalah pengantaran jenazah bang, paling jauh kemana? Paling jauh Dari Garut itu kemarin ke Malang. ke Malang, Jawa Timur udah jauh bang. Iya. Abang Garut. Ya pengalaman saya gitu. Iya. Paling jauhnya dari Garut ke Malang. Iya. Wah itu udah jauh. Kalau luar provinsi Luar provinsi, luar pulau pernah? belum Belum. pernah. Mungkin kedepannya nggak tahu. Iya, kan nggak tahu. Iya. Lain cerita lagi tuh. Iya, apalagi beda pas lintas lagi. Sumatera tuh ya. Lintas Sumatera kan, wah. Bahaya deh tuh. Apalagi kalau jalan ke
arah Bukit Barisan tuh. Wah, sedap, banyak sedap. ceritanya tuh. Ceritanya. Oke. Pada dasarnya yang tadi kebanyakan supir ambulans itu kerja dari hati, dia ikhlas, Iya. ya bang ya, Iya. menolong tanpa pamrih, dan itu adalah garda terdepan. Iya, betul. Termasuk tenaga medis kan itu kan, yang dimana kalau ada apa-apa dia yang tampil duluan, Iya. dia menolong duluan. Oke. Betul. Kita doakan nih semoga para driver ambulan di seluruh Indonesia kan kebanyakan dipandang sebelah mata bang oleh Iya. pihak terkait gitu kan. Ini mah gini, tolonglah kasih fasilitas yang lengkap lagi, disupport lah. Entah itu yayasan, entah itu apa dan sebagainya. Betul. Saya Contohnya setuju. ketika COVID jebret butuh ambulan banyak, mana? Kan gitu bang, ya kan? Iya. Gitu. Ini kan boleh dong kita mengkritik untuk apa namanya kebaikan dong. Iya, ya betul, kan? betul. Oke, bang. Sebelum ditutup nih bang, videonya kira-kira Bang Iqbal punya pesan gak nih untuk teman-teman semua, atau mungkin yang di jalan, yang sering nutup jalan ambulan Iya. gitu, kasih edukasi sedikit tentang ambulan nih bang. Boleh. Ya paling dari saya buat masyarakat kalau soal ambulans atau pemadam kebakaran ya. Saya harap bukannya harus minggir atau seperti apa. Tapi apa salahnya gitu. Ada seperti kata-kata bagaimana kalau di dalam ambulan itu posisinya kerabat, orang tua, atau keluarga yang disayang. Seperti apa perasaannya? Orang yang kita bawa itu punya harapan hidup. Tolonglah kita saling bantunya. Seperti itulah. Cukup. Itu ya, dan kita juga harus belajar juga tentunya itu edukasi ya. ambulan ya. Intinya lah ya kemanusiaannya lah. Kemanusiaannya betul, Kesadarannya, kemanusiaannya tolonglah diperhatikan kembali. Oke. Jadi gitu ya teman-teman semua. Jadi kalau ada kisah-kisah horor tuh jangan cuma horornya doang diambil, tapi pelajarannya juga diambil. Kan gitu bang? Betul. Itu kan jangan horor dong, udah penikmatan horor, tapi pelajarannya justru yang kita ambil. Iya, betul. Untuk jadikan ya kehidupan ini Iya. gitu, untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Oke, ya wis. Yes. Kita doakan nih semoga Bang Iqbal sehat selalu bang. Amin. Panjang Amin. umur bang, Amin. lancar Amin. rezekinya. Amin. Begitupun juga untuk para driver ambulan di luar sana nih. Gitu Amin. kan ya. Iya. Nah, segitu ya teman-teman semua pada video kali ini, dan ingat cerita dari Bang Iqbal ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika menjalani sebuah kehidupan ataupun yang lainnya, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini, dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang Iqbal, terima kasih banyak. Siap, Bang. Alhamdulillah. Bungkus. Terima kasih.